Selamat Bukudapa dan juga sekalian selamat datang nih di salah satu negeri yang ada di Pulau Saparua. Negeri O nih sekarang tim Carta Beta ada. Di Carta Beta kali ini ketemu Baronda Sadikido ke salah satu pulau bersejarah yang ada di Kepulauan Lease nih. Pulau Saparua akan pun nama. Taman Carta Beta sing asing tuh dengan nama pulau ini. Pulau ini sudah yang ada di dalam mata pelajaran sejarah nasional. Di pulau ini sudah nih sejarah Indonesia tertulis, mulai dari benteng yang dibangun penjajahan for menguasai rempah-rempah di Maluku, dan di sini juga sudah ada tanah kelahiran pahlawan nasional yaitu Kapitan Patimura atau Thomas Patulesi. Saparua merupakan sebuah pulau di Maluku Tengah. Pulau kecil ini sekaligus sebagai kecamatan yang memiliki 7 buah negeri. Salah satunya nih, inilah negeri O. Negeri O merupakan desa adat yang terletak paling terakhir di Saparua. Tak hanya pemandangan pantai yang indah, nah negeri O juga akan terkenal dengan akan punya kerajinan nih yang sekarang kata pilih ya, sempe atau gerabah. Nah memang O sudah dikenal sebagai satu-satunya penghasil gerabah atau tembikar atau sempe nih di Kepulauan Maluku sini. Jadi kalau kau lihat sempe-sempe yang ada di jalan di Kota Ambon, dari sini sudah dong bikin. Dong produksi sempe atau gerabah yang dong bikin akan dalam segala macam bentuk itu. Produksi gerabah ini juga bukan orang lokal saja yang sukai, tapi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara kayak wisatawan Belanda, Inggris, dan Swiss. Dong paling suka. Disebut sebagai negeri itu maksudnya adalah desa adat karena dipimpin oleh seorang raja yang dia punya kedudukan itu seperti kepala desa. Sebagai negeri yang dikelilingi oleh laut, O memiliki tepi pantai yang sangat indah. Borde punya nama Tanjung O. Nah, Tanjung O juga sampai dibuatkan lagu oleh Om Bob Tutupoli waktu era tahun 50-an. Tanjung O ulat de itu dia sudah akan punya lagu. Negeri O tergolong sebagai negeri pesisir dan memang terletak di Jazirah Tenggara Pulau Saparua bersama dengan sajejer tuh dengan Sirisori Amalatu, Sirisori Islam, dan negeri Ulat, Baku Sabla. Kalau di sini mayoritas penduduk negeri O itu dong biasa kerja atau cari pencarian sebagai petani atau pekebun. Nah ada juga karena memang tinggal di pesisir dong jadi nelayan tangkap. Cengkeh dan pala merupakan tanaman utama yang ditanam oleh masyarakat di negeri O sini. Kalau datang ke sini negeri O, katong yang boleh dilewatkan akan punya pemandangan Tanjung O nih. Sangat indah karang yang membentang luasnya nih. Dia akan pantai juga paling indah. Kalau saudara dong dan teman-teman Carta Beta yang tahu gerabah atau sempe nih, jangan dong bingung. Nah gerabah adalah salah satu jenis barang yang dibuat dari bahan khusus dan juga keahlian khusus. Nah gerabah nih juga dapat katong ditemukan dalam keseharian katong.
Nah, gerabah atau perkakas ini yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia pas zaman dulu. Jadi alat ini juga akan memang kuno sekali. Nah, namun karena perubahan zaman yang semakin maju, pembuatan gerabah ini mengalami ada sedikit perubahan atau pengembangan begitu. Akan punya pengembangan fungsi tuh dan akan punya manfaat juga. Sehingga tidak terbatas pada perabotan rumah tangga saja. Namun juga dong bisa bikin pakai akang for keperluan lain. Dan juga kadang-kadang memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Misalnya saja dong bikin kayak vas bunga, lalu ada ukiran, guci, dan juga benda-benda lain yang memiliki nilai estetika. Jadi gerabah ini bukan barang sembarangan. Ini memang butuh keahlian khusus. Nah, karena gerabah hanya dapat dibuat dengan bahan khusus, kayak tanah liat itu baru dia punya tanah campur susah dan tanah lempung. Makanya kerajinan gerabah ini hanya katong dapat temukan di beberapa daerah khusus saja di Indonesia. Salah satunya negeri O ini. Negeri O sini selain keindahan dia punya laut lalu Tanjung O itu memang akan sudah dulu nih orang-orang datang sini for lihat pengrajin gerabah atau sempe nih. Nah, karena memang negeri O ini dikenal sebagai satu-satunya yang bikin atau penghasil gerabah atau sempe nih di Kepulauan Maluku. Nah, produksi sempe atau gerabah nih dari negeri O biasanya dong kirim for jual akan tuh ke pulau-pulau di Kepulauan Maluku. Nah, ternyata pembuatan gerabah di O ini memang sangat dinikmati atau diminati oleh wisatawan. Kalau misalnya wisatawan kah, ada wisatawan yang datang begitu turis, lalu datang terus mancanegara kah, apalagi orang-orang Belanda, Inggris, dan orang Swiss itu, dong biasa langsung datang ke sini nih, ke kelompok kerja ini nih, kelompok kerja Dahlia kampung nama. Betul-betul cuma ada di negeri O saja. Lalu biasanya juga tamu-tamu yang datang kayak misalnya wisatawan lokal kah mancanegara, don juga bisa langsung sendiri mencoba membuat gerabah atau sempe dalam berbagai macam bentuk tentunya. Ya memang juga langsung don diajarkan langsung oleh pengrajin yang ada dari negeri O sini. Unik tuh. Nah, kalau memang tam-tama atau saudara lagi mengunjungi negeri O sini, jangan lupa datang ke rumah-rumah Bali nih atau rumah-rumah kelompok kerja ini. Nah, dong biasanya dong pakai ini, dong banyak-banyak bentuk lah dong bikin sempe atau gerabah ini. Masyarakat adat desa O ini memang sangat memegang tradisi. Ini dong pun tradisi dari nenek moyang nih yang diturunkan sampai hari ini. Di mana masyarakat itu memiliki kerajinan membuat gerabah itu yang don bikin tuh kasih turun-temurun, atau yang orang mau bilang sempe atau balanga begitu. Nah, negeri Ojo banyak masyarakat asli yang tinggal di O sini menjadikan pembuatan kerajinan gerabah ini sebagai mata pencarian utama. Lihat dong pun tangan saja paling telaten. Dan juga bentuk-bentuk yang dihasilkan sing sabarang, sing kuno-kuno, dong bisa bikin kayak orang-orang yang ada Jawa. Nah, tradisi pembuatan gerabah ini juga merupakan hasil perkembangan peradaban. Dulu nih menurut sejarah tuh, pedang-pedangan dari luar negeri itu kayak zaman dulu ada pedangan Cina, India, Persia. Nah, itu tuh don datang ke sini. Karena menurut negeri O itu sebagai salah satu pusat perdagangan cengkeh pada zaman dulu. Nah, sejarah sempe dan balanga lalu itu juga merupakan sebuah kisah perpisahan antara negeri O dan Saparua. Ini sudah keunikan yang katong bisa bilang ini kearifan lokal yang ada di negeri O. Unik tuh.
Bentuk tanah liat ini menjadi suatu bentuk yang katong mau, kayak sempe ka, balanga ka, kaguci ka. Nah, semua itu prosesnya akan mulai itu sama. Pertama-tama pengrajin tanah liat itu bentuk tanah liat yang dong mesti campur tanah liat itu dengan tanah khusus yang memang bahan itu ada di negeri sini. Lalu dong mesti uleni atau kasih padat akang dengan kayak banting-banting begitu. Mirip sekali sama orang yang lagi bikin kue atau bikin roti begitu. Nah, setelah bahan tanah liatnya padat dan bercampur, kemudian dong lalu duduk di atas alat putar. Nah, alat yang putar ini dong bikin dari besi. Ini juga memang termasuk alat sederhana. Memang ini kayaknya dong bikin sendiri. Yang katong bilang ini masih kampung-kampung lah begitu. Tapi jangan salah, dari alat sederhana ini dong bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Setelah bahan atau adonan tanah liat nih ditaruh di atas meja pemutar yang besi ini nih, mesti di tengah, pasti di tengah. Lalu katong pakai kain, lalu katong kas basah kain itu untuk bisa membentuk tanah liat ini menjadi suatu bentuk kayak sempe kah, kayak guci, kayak apa saja yang katong mau melalui katong punya tangan ini. Nah, sambil itu juga sing gampang saudara, karena kalau pas katong pegang kain begini, katong punya kaki juga harus sambil putar akan pemutar ini. Pemutar ini simbol stop, karena kalau misalnya stop tiba-tiba akan bisa bikin bentuk tembikar atau gerabah ini menjadi sembulat atau menjadi ancur begitu, atau menjadi senjadi. Nah, jadi sing gampang bikin ini. Sing cuma kalian seni atau kalian membentuk saja, tapi juga kalau katong lihat ini juga memang mesti orang-orang yang kerja ini mesti multitasking begitu. Karena waktu katong membentuk sebuah tanah liat perlu kerjasama antara katong punya tangan yang membentuk tanah liat dan jari-jari, juga perlu kaki yang kuat supaya katong bisa putar akan pemutar nih tetap putar terus. Deng, ini masih kurang lagi. Kemudian katong juga perlu skill dengan kemampuan seni juga dan kreativitas di otak nih. Lalu yang bekerja kemudian memikirkan bentuk gerabah yang katong mau, lalu katong salurkan ke tangan. Nah, dari penjelasan cara Carita Beta, tim Carita Beta ini saja, teman-teman Carita Beta dong pasti bingung tuh. Begitu sudah. Yang jelas gerabah atau sempe yang dihasilkan dari negeri Uing paling indah-indah dan berbagai macam. Sesuai dengan keindahan negerinya, negeri O memang dianugerahkan dengan pengrajin-pengrajin gerabah atau sempe dan negeri O sini yang dong itu memang sudah dianugerahkan dengan tangan dan skill dan kreativitas macam kayak begini. Nah, yang memang seng sama orang bisa bikin barang ini unik tuh. Oke, jadi memang baru 7 bulan, itu belum waktu yang belum terlalu panjang. Bahkan kadang-kadang diperlukan setahun untuk observasi, untuk supaya semua segmen kehidupan itu ya mesti bisa dipahami secara baik setidaknya. Dan memang di sini sebelum masuk di sini orang sudah bilang, ingat itu tempat gudangnya Sophie. Wah, dengar Sophie berarti identik dengan kekacauan, padahal ya negatif. Orang berpikir tentang hal-hal yang negatif lah, tapi ternyata kenyataannya beda. Orang minum ya ya ini dari seorang pendeta ya. Di ini Sophie itu bukan sebagai sesuatu yang dikonsumsi berlebihan. Sebab itu mata pencarian, dan tentu saja kalau mata pencarian berarti mereka berusaha untuk menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu, dan ini digunakan untuk hidup, juga untuk masa depan anak-anak pendidikan. Dan itu yang terjadi, itu yang setidaknya 7 bulan ini terlihat di sini. Bahwa orang bilang penghasil Sophie, tapi
jarang kelihatan orang mabuk. Bukan tidak ada, tapi jarang kelihatannya orang minum. Tapi kapan mereka mabuk? Mungkin mereka sembunyi dari pendeta, tidak tahu. Tapi sebab saya dan istri di sini itu bukan tipenya tinggal di pastori, tipenya berjalan-jalan. Semua orang senang ketemu di jalan-jalan, di rumah-rumah jemaat, di rumah masyarakat, bahkan di gereja-gereja saudara, bergaul semua. Itu menjadi dilema sendiri untuk pendeta, di sisi melarang minuman keras, tapi di sini juga itu sebagai sumber usaha. Itu. Ini bagi orang di luar boleh dilema, tapi bagi saya sudah punya satu keputusan bahwa saya tidak akan memutuskan aliran hidup dari jemaat ini. Saya berdoa supaya air mayang itu dia banyak, supaya mereka mendapatkan itu. Tapi meskipun di satu sisi saya harus pikul beban bahwa pastoralia untuk jemaat ini, untuk menjaga supaya jangan Shopee ini jadi biang kerok kekacauan masyarakat, itu tugas pastoralia. Orang yang melarang Shopee, pendeta yang melarang Shopee, berarti pendeta itu tidak mampu dalam pastoralia. Dan karena itu saya perkuat dengan pastoralia, pendekatan dengan jemaat. Saya pergi berdoa di tempat masak Shopee. Mari kita berdoa dulu. Kalau ini sudah didapat dengan berdoa, maka ini juga dihasilkan dengan berdoa, dijual dengan berdoa. Jangan sampai bapak yang masak, bapak yang minum, bapak yang mabuk, bapak yang bikin kacau, anak bapak yang putus sekolah, tidak boleh. Jadi mereka mengerti. Dibandingkan dengan menyalahkan atau mengkucilkan, lebih baik diarahkan. Itu saya pikir lebih efektif untuk mengantisipasi persoalan pandangan negatif tentang Shopee, daripada kita melarang dan kemudian di satu sisi putus mereka punya aliran berkat kehidupan itu. Terus di satu sisi mungkin saya secara manusia, mereka akan berpikir kita ini seperti orang yang datang untuk menghalangi mereka, dan pada akhirnya mungkin pemberontakan terjadi. Kita melawan aja, lalu pada akhirnya kita tidak bisa mendapatkan dukungan jemaat ini untuk membangun jemaat. Begitu. Nah, ini 7 bulan terus gitu ya. Memang bukan cuma Shopee saja. Ada banyak profesi, ada banyak profesi di sini. Pengrajin tembikar. Tadi saya beli, saya pikir mau sesuatu, tapi ternyata bukan sesuatu ya, salah beli. Gitu. Waktu Bang sini ini menjadi kekuatan juga itu. Karena di seluruh Maluku, di sinilah pabriknya. Di sini pabriknya memang dari soal penghasilan tidak terlalu seperti yang lain, tapi ada beberapa hal yang menjadi kebanggaan terkait hal ini. Selain menjadi sumber pendapatan bagi pengrajinnya, tapi ini unik di sini karena bahkan di negeri sebelah tidak ada yang membuat ini. Berarti keunikannya sendiri mungkin karena tanahnya saya belum teliti betul. Tanahnya khas di sini saja, tidak bisa di tempat lain, atau kreativitasnya tidak dibagikan dalam jadi ini keunikan tersendiri negeri. Orang bilang negeri Sempe, dengar tetap identik negeri Sempe, Sempe Belanga, begitu. Padahal ada, jadi ini dibuat banyak, bukan cuma Sempe, kendi, hiasan-hiasan seperti ini banyak untuk hiasan di dalam rumah. Bahkan rumah-rumah ini kalau diletakkan barang-barang begini, kadang-kadang terlihat seperti rumah luks. Padahal itu barang tanah semua. Padahal ada banyak nelayan, ada banyak tukang ojek, ada banyak yang pegawai negeri, dan banyak. Tapi sudah identik mungkin. Orang datang kita cari Sempe.
Teman-teman cerita beta, sing rasa nih so hampir 30 menit katong bercerita tentang kearifan lokal dan kerajinan gerabah di negeri O yang indah dan juga unik dan sangat kreatif. Nah, semoga cerita yang inspiratif ini bisa jadi semangat for tamang dong semua for bisa meningkatkan kemampuan dan skill dalam bidang apa saja. For supaya tamang dong juga bisa berkarya di mana saja. Khususnya for bangun katong punya tanah Maluku ini. Begitu Jue, sampai baku dapat lagi di episode Cerita Beta berikutnya. Tentu saja dari tampak-tampak unik dengan akan punya cerita-cerita atau sejarah atau yang menarik dari tanah Maluku ini. Dari Pulau Saparua dan khusus dari negeri O, ini sudah katong punya cerita dan ini beta punya cerita for tamang. Amato.